Itu. Mm-mm. Saya dari tadi fokusnya kepada firman ini. Apa? Makanya tadi saya tanya ke Abang Edis, apa yang kamu pikirkan tentang eh kamu nggak suka bicara kodrat ya? Apalah ya saya bilang, esensi Oke. dari Yesus. Ya itu yang mau saya tanyakan itu. Jadi kita ini semua sama-sama paham bahwa itu adalah kayak contoh saya. Kodrat itu bicara tentang esensi atau hakikat ya. Hakikat saya itu manusia, Bang. Itu kodrat saya. Kodrat itu hakikat artinya. Nah, Oke. Allah itu juga kodrat. Itu hakikat. Gitu. Kebenarannya itu adalah hakikat gitu loh. Adalah Mm-mm. realita gitu. Jadi firman yang kita kenal sebagai Yesus itu memang esensi dari Allah itu. Oke. Berarti kalau menjadi Allah itu maksudnya gimana? Loh kan sebagai. Tadi udah kita jelaskan. Kita nggak mungkin balik lagi ke situ. Atau abang mulai jadi kadrun mau mutar-mutar? Tidak, tidak. Saya hanya ingin meluruskan. Saya ingin meluruskan Udah lurus. pemahaman. Masalahnya pemahaman saya lurus. Pemahaman saya Oke. tidak dikatakan. Berarti intinya Yesus adalah hamba dirinya sendiri ya. Dia adalah Allah yang mengambil kodrat hamba. Filipi 3 ayat 6 sampai 7. Itu sudah jelas dari tadi jawaban saya. Dia itu Filipi kodratnya Allah. 3 ayat 6 sampai Oh, sorry, 7. Filipi Itu 2. Filipi 2 ayat 6 oke. sampai 7. Itu Itu penjelasannya. itu kan berbicara tentang Ya, Yesus bagaimana. yang walaupun dalam rupa Allah loh itu. Wujud Allah, gambar Apa Allah. maksudnya rupa Allah itu? Rupa Allah itu ya dia, kodratnya dia. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Bukan, melainkan telah pengertian yang mengosongkan dimaksud diri dengan rupa Allah itu dan apa? mengambil, sabar biar saya selesai, dan Silakan. mengambil kodrat hamba. Kalau saya kasih analogi, ibaratnya Hmm. ini Allah, saya ngambil kodrat baju. Jadi ini tidak berubah jadi ini dan ini tidak berubah jadi ini. Yesus itu kepenuhan kealahan dalam kodrat manusianya. Kolose 2 ayat 9. Itu rasul itu menjelaskan itu. Semua rasul itu menjelaskan kodrat keilahiannya yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Oke. Ya kalau kita nggak mau munafik seperti kadrun, ya comot-comot ayat demi mempertahankan argumentasi kita yang sudah sesat. Kita nggak boleh gitu. Kita harus jujur terhadap Alkitab bahwa seluruh kitab suci dari mulai Kejadian sampai Wahyu menerangkan bahwa Yesus itu adalah hipostasis Allah, wujud Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Ibrani 1 tadi ayat 3. Itu Oke, saya nggak akan lari baik. dari situ dan saya nggak mau asal-asalan menjawab iman saya. Oke, berarti ketika Yesus itu adalah Allah, berarti dia itu hamba dari dirinya sendiri. Allah dan hamba. Udah saya bilang A plus B. Tidak sama Oh, dengan berarti tidak salah. Berarti tidak salah bahwa Yesus adalah hamba. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat hamba. Itu dari tadi jawaban saya. Kok abang mau kemana? Masa abang Iya, kemana? berarti kalau dikatakan dia adalah hamba tidak salah. Dia adalah Allah dan manusia. Hamba yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Arti hamba di situ adalah manusia, Bang. Saya tidak pernah menolak kodrat manusianya, tapi saya juga tidak menghilangkan kodrat kealahannya. Itu maksud saya. Apa yang dimaksud itu- kodrat keilahian? Loh, dari tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu adalah wujud Allah. Wujud itu artinya ada, Bang. Ibrani 1 ayat 3 tadi loh. Oke, ya betul. Saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Wujud Allah itu berarti dia Allah Bapa. Ya keberadaan firman, Bang. Dari tadi udah saya bilang firman Allah. Firman Allah itu berbeda dengan Sang Bapa. Namun Nampaknya satu ada mereka. nampaknya ada kebuntuan di sini dalam diskusi, Agatha. Baiklah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nanti kita merujuk kepada tema-tema yang berikutnya. Karena tema hari ini itu statement begini loh. Kalau Yesus hamba Tuhan, itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila, begitu. Pernyataan Cuman itu saya belum. memang pernyataan Gimana? itu sesat. Memang pernyataan itu sesat karena Yesus Oke. itu adalah Allah dan manusia. Allah yang Oke. menambahkan kodrat hamba. Hanya itu aja. Oke, baik. Artinya, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, berarti Itu tidak kebenaran gilalah yang- orang itu. Itu tidak kebenaran yang utuh. Karena Bang, kalau Itu kita tidak hanya kebenaran yang mengatakan utuh. Yesus itu adalah hamba, apa bedanya kita sama Kadrun? Kadrun juga selalu mengatakan kamu menyembah manusia karena manusia itu hamba.
Nah, itu saya tidak akan terima itu. Kenapa? Karena semua orang Kristen menyembah keilahian Yesus yang menambahkan kodrat manusia. Sudah berkali-kali saya katakan, saya menyembah pencipta yang mengambil kodrat materi, yang mengambil kodrat hamba. Itu nggak akan bisa dikurangi, nggak bisa. Itu yang seperti yang saya bilang tadi. Baik, baik, plus B baik. tidak sama dengan B. Itu tidak Oke, benar. baiklah. Baiklah. Oke, artinya kalau ada yang menyatakan Yesus hamba Tuhan, berarti benar. itu tidak Itu benar. tidak benar. Tidak benar. Oke, Karena kebenarannya baiklah. Yesus adalah Allah. Baiklah, baiklah. Kepenuhan Allah dengan kodrat manusia. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau setiap ada kata Yesus hambaku, Yesus hamba Tuhan, berarti semua pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak benar dalam Alkitab ya. Pertanyaan saya kepada abang ya, biar kita tidak lari-lari. Tuhan abang sebenarnya siapa? Ya Yesus lah, ya Bapa di sorga, ya Roh Kudus, ya itulah yang saya tuhankan. Oke, Cuman yang jadi persoalan adalah Kalau ketika gitu Tuhan jawaban Yesus hamba Tuhan, Iya. ketika kalau gitu Yesus hamba jawaban Tuhan, abang, enggak bang. Kalau gitu jawaban abang, Gimana? abang jadinya triteisme. nggak masalah itu triteisme. Kan orang itu yang ngomong nggak masalah itu. Yang jelas saya mengatakan Siapa apa Tuhan yang ada abang tertulis Edis? dalam Karena Alkitab. di dalam Maksud Alkitab sudah jelas dikatakan, Oke. Bapa di dalam firman dan di dalam roh itu baru benar. Jadi sehingga tidak membawa narasi negatif bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus ada berapa biji? Itu kita mutilasi. Ya, bahkan lebih tepatnya itu adalah dikatakan apa? Sang Tritunggal Maha Kudus. Selesai. nggak ada dalam Alkitab Tritunggal Maha Kudus loh. Di mana dalam Alkitab itu Tritunggal Maha Kudus itu ada di mana? Oke, itu realita, Bang. Bicara Tritunggal itu bicara realita. Realita apa? Iya, masalahnya ketika saya ngomong sama yang begini-begini, masalahnya bukan Alkitab yang jadi dasarnya itu gitu loh. 5 ayat 7 Abang baca. Nggak ada di situ tulisan Ada, Tritunggal Bang. Maha 1 Kudus Yohanes loh. 5 ayat 7 itu Tritunggal. Oke, silakan. Nggak ada tulisannya Tritunggal Maha Kudus gitu, nggak ada tulisannya. Bang, kan Tuhan kita itu Maha Kudus. Itu cuman gelarnya aja yang aku tambahkan. Iya, Jadi tapi nggak ada di situ tulisannya Tritunggal Maha Kudus loh. Abang. Nggak ada tulisannya di situ Tritunggal Maha Kudus. Bang, Ada Tritunggal, nggak Bang. tulisannya? Abang boleh buka, saya dari tadi dengan rendah hati buka ayat. Abang boleh buka ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Silakan. Ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu betul nggak itu ayatnya? Ya betul, silakan. Ya, Bapa, Firman, dan Roh. Terus yang ketiganya adalah Yang ketiganya adalah satu. ya udah, ketiganya adalah satu, itu 3 in 1, itulah Tritunggal. Jadi realita Iya, Bapak. tapi kan nggak ada di situ tulisannya Tritunggal. Loh, itu 3 dalam satu apa, Bang? Coba Abang Enggak. masuk ke dalam bahasa Inggris. Apa 3 in 1 itu namanya? Nggak ada 3 in 1. Coba terjemahan mana itu 3 in 1? Loh, itu bahasa Nanti- Inggris nanti- apa, Bang? Ketiganya adalah satu, menurut Abang itu bahasa Inggrisnya apa? Iya, setuju saya di situ. Nah, Cuman yang jadi masalah, Bilang, nggak ada. iya. Kita ini jadi debat kusir jadinya kalau gini namanya kata. Gini loh. Aku menghargai Abang. Aku Ya, menghargai. yang saya maksud tuh begini. Ketika saya menyampaikan apa yang tertulis saja dalam Alkitab, nggak ada rumusan-rumusan. Kira-kira, Nggak pakai rumus, Bang. Orang itu jelas ayat kok. Kok pakai rumus, ya, Bang? ya sudah. Coba dibaca Kisah Para Rasul 13 ayat 3 tadi, 3 ayat 13. Coba. Lagi orang saya menjelaskan Tritunggal kok. Semua pertanyaan Abang Oke, saya jawab. baik. Saya tampilkan lagi saja lah ya. Kayaknya memang kalau kita ngobrol sama mereka ini teman-teman, memang ayat dalam Alkitab ini semuanya itu harus disesuaikan dengan rumusan-rumusan Nggak ada yang rumus, dibuat saya nggak pakai oleh rumus, Bang. Itu tuh jelas-jelas 3 in 1. Bahasa Indonesianya apa 3 in 1? Tritunggal. Lu itu cuman bicara tentang bahasa aja kok, Bang. Oke, baiklah. Ya, saya bukakan dulu lah. Kita jadi lari ke Tritunggal, lari ke mana, lari ke sini, lari ke Makanya, situ, Bang, gitu loh. tadi aku tuh kan mau mencoba meluruskan cara pandang Abang. Karena Abang kalau ditanya, Oke. Tuhan Abang siapa? Abang udah kayak kadrun. Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus. Nah, 3 biji. Nggak masalah itu sebenarnya. Rob mereka juga ada banyak juga, saya nggak masalah kok. Gini, saya kasih tahu nih ya di dalam Alkitab apa sih yang ditulis dalam Alkitab. Saya bacain pelan-pelan ya, saya bacain pelan-pelan. Oke, ini sekali lagi nih biar kita nggak lari dari mana-mana. Baik, siapa sih yang ngomong kalau Yesus itu hamba Tuhan? Baik,
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, memuliakan hambanya, yaitu... Yesus. Oke, berarti kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah hambanya, Allah dan hamba, berarti... orang itu jelas kok tulisannya dalam satu ayat. Allah dan hamba itu. Itu kan jelas kan? Allahnya Abraham itu siapa? Allah kita, ya itu kan Yesus. Yesus itu kan Allah. Bahkan Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Siapa yang menolak? Ya itu kan udah jelas. Allah dan hamba. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang menambahkan umat manusia. Udah, itu penjelasan saya. Anda mau Oke, baik. Intinya di sini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yaitu Yesus, memuliakan hambanya, yaitu Yesus. memuliakan hambanya, karena Yesus itu kan satu hipostasis dengan dua kodrat Allah dan kodrat manusia. Dia kan duinatur. Oke, berarti Allah Bapa adalah Yesus. berarti Allah Bapa adalah Yesus. Kenapa? Allah Bapa adalah Yesus. Firman kok, firman. Bapa itu ya bukan Yesus, firman Bapa. Oke, ini berbicara tentang siapa ini? Itu bicara Yesus lah, kan yang ketemu Abraham firman. Emangnya Bapa itu ada jadi manusia? Enggak lah, itu kan firman. Iya. Oke, terakhir habis itu kita sudahan ya. Terakhir nih. Oke, kita ke Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Lukas 2 ayat 22 ya. Oke. Coba silakan dibaca. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia. Tuh. Dia siapa di sini? Firman yang sudah menjelma menjadi manusia dong. Siapa dia? Yesus. Oke, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Dimaksudkan di sini menyerahkan itu kan untuk sunat. Iya, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan di sini adalah Yesus juga. Ya memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya, artinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Kepada Tuhan, apakah dia dikasih ke Simeon, disunat, Simeon itu Tuhan. Itu kan maksud ayat itu Bang, kita nggak boleh picik Bang. Maksudnya diserahkan kepada Tuhan, itu untuk menggenapi perjanjian itu, bahwa dia disunat. Oke, iya maksud saya adalah berarti di sini Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Diserahkan kepada janjinya itu loh, untuk menggenapi Taurat itu Bang. Dia harus disunatkan janjinya kepada Abraham. Bukan maksudnya gini loh. Tuhan di sini adalah Yesus. Ya Tuhan emang cuma Tuhan Yesus lah, jadi yang mana lagi? Yang inkarnasi cuma Tuhan Yesus. Oke, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Loh kan kemanusiaannya itu Bang, kemanusiaan itu kan harus disunat. Bukan itu yang saya tanya. Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Loh, kamu harus memahami itu secara komprehensif. Kamu tuh jangan congot-congot ayat kayak kadrun dong. Nih, kita baca ya. Silakan. Dan 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat itu. Ia di dalam kandungan ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem, menyerahkannya kepada Tuhan. Membawanya ke Yerusalem untuk disunat, itulah yang dimaksud diserahkan kepada Tuhan. Jangan gitu. Seperti ini kita baca di bawah. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Itu maksudnya diserahkan kepada Tuhan itu untuk disunat, dikuduskan itu. Kita memahami itu dalam satu ayat comot eksegese, nggak boleh. Baik. Jadi ketika dia diserahkan kepada Tuhan, artinya diserahkan kepada Yesus. Untuk disunat, ini loh dijelasin loh di ayat berikutnya. Untuk memenuhi hukum Taurat itu loh Bang. Laki-laki itu harus disunat itu. Berarti ketika dia berdoa, ketika Yesus berdoa. Ini bicara tentang sunat Bang, nggak usah lari Bang. Ini bicara. Berarti ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, kodrat kemanusiaannya itu berdoa, kan dia manggilnya apa? Bapa. Iya, Bapa itu dirinya sendiri. Loh, Bapa bukan dia kok, udah saya bilang firman kok dia. Loh, abang mau kemana? Jangan framing saya dong. Oke, berarti Tuhan yang mana itu waktu dia berdoa? Tuhan Yesus sendiri bilang, Bapa. Firman itu berbicara kepada sang Bapa.
Loh, gimana kau? Firman yang menambahkan kodrat manusia itu berbicara kepada Bapa, kan jelas tulisannya. Bapa. Firman yang menambahkan kodrat ke Loh, bentar, iya kan firman. dari awal, Bang. Kan itu kan dari awal kan? Oke, Penjelasannya baiklah, itu baik, ayat 1. baik. Bang, Oke, makanya baik. penting sekali, Bang. Kita sebelum ke kisah para rasul, ke Lukas, kita itu jujur dulu dari Yohanes 1 sampai ayat 18. Kita biar ngerti itu alurnya. Makanya saya bilang, kita harus paham Tritunggal, paham Kristologi, maka kita nggak akan blunder, Bang. Saya nggak akan bisa di framing saya. Itu. Oke, baiklah. Kesimpulannya intinya Yesus bukan hamba Tuhan. Baik, nggak masalah. Itu Itu adalah firman Tuhan yang adalah baik. Tuhan, menambahkan kodrat hamba. oke, baik. Berarti Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya? Ya tidaklah, A plus B tidak sama dengan B. Baik. Memang Baik. tidak sama dengan Yesus bukan hamba Tuhan. Baik. Oke lah, kalau sudah seperti itu, intinya saya sudah tahu siapa-siapa saja orang-orang yang menolak isi Alkitab, ya, yang menambah-nambah. itu kayak gitu, Bang. Abang justru nolak Alkitab ketika Abang menolak keilahian Yesus. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Saya tidak menolak keilahian Yesus, cuman Ya, keilahian kalau gitu Yesus nggak yang saya betul. pahami. Artinya tidak betul, Yesus itu Keilahian Yesus yang saya pahami bukan berarti seperti itu. Apa yang dimaksud keilahian Yesus? Bukan berarti keilahian Yesus itu adalah Bapa di sorga. firman Begitu. Allah kok. Hipostasis firman itu Allah kok kodratnya. Oke, baiklah kalau seperti itu. Oke, saya rasa cukup saja seperti itu. Oke. Tuhan berkati Bang Edi. Mohon Tuhan maaf berkati. kalau ada salah-salah Baik, kata ya. sama-sama mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya turunkan ya.